Tuhanku, ajar aku, terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Ya, selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Jam di laptop saya menunjukkan pukul 7 tepat. Itu mudah-mudahan jamnya sama yang pertama gitu ya Bapak Ibu, di gadget kita dan juga di apapun alat yang kita gunakan untuk join di sini. Dan itu tandanya kita akan memulai bincang sersan kita edisi bulan ini, di bulan November ini, di mana kita pada kesempatan yang berbahagia di malam hari ini kita akan membahas tentang sebuah kitab yang tidak umum namanya gitu ya, agak kurang orang umum boleh dibilang agak kurang umum, tapi ya dia punya peran besar dalam Alkitab kita, tidak terlalu banyak disebut, bahkan mungkin juga kurang dikenal ya, itu kitab yang disebut sebagai kitab Nahum. Kenapa saya bisa bilang banyak kurang dikenal? Karena kalau ngecek nama orang dengan diawali kata Nahum itu agak jarang gitu ya Bapak Ibu Saudari. Lebih banyak nama-nama kitab yang lain seperti Lukas, Matius, Markus, lalu juga seperti mungkin contohnya ya Yesaya, Yeremia, Musa. Ya Musa walaupun nggak punya kitab tapi namanya ada gitu kan. Banyak yang pakai nama Moses, Musa dan segala rupanya. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas kitab Nahum, Bapak Ibu serta saudara-saudari, kita akan mengangkat sebuah pujian pembuka yang diambil dari Kidung Jemaat 226 yang berjudul Dia Nobatkanlah, akan menjadi pujian pembuka kita. Dia nobatkanlah Sang Raja penebus, bahana sorga bergema memuji Dia terus. Hai bangun jiwaku, bernyanyilah serta memuji Juru Selamatmu kekal selamanya. Dia nobatkanlah pengasih abadi, di dalam darah lukanya kasih-Nya berseri. Malaikat tercengang melihat dahsyatnya, rahasia Allah terbentang demi manusia. Dia nobatkanlah Sang Raja hidupku, Sang maut dikalahkannya demi selamatmu. Muliakan namanya yang mati dan menang, memberikan hidup yang kekal, menghalau maut kejam.
Ya, sebelum kita bersama merenungkan dan juga membahas tentang kitab Nahum, kita akan mengawalinya dalam doa. Dan untuk kesempatan ini mungkin saya dengan hormat meminta Bapak Justin Sinaga untuk bisa mengawali acara ini di dalam doa. Silakan Pak Justin, boleh dibantu? Baik, Pak Sam, baik. Ya, silakan Pak Justin. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang makasih, Bapa di dalam surga, terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu di malam hari ini kepada kami. Tuhan mari memberikan sukacita kepada kami. Bapa, kali sebentar kami akan kebaktian PRT online kami ya Bapa, kiranya Bapa yang memberikan jaringan supaya bisa berjalan dengan lancar ya Bapa. Berkati pula Pendeta Samuel yang akan menyampaikan firman, agar kiranya bisa menjadi pedoman di kehidupan kami hari lepas hari. Begitu pula ya Bapak, saudara-saudara kami yang bisa bergabung dimanapun mereka berada, Tuhan memberikan yang terbaik kepada mereka. Terima kasih atas penyertaan-Mu ya Bapak. Doa ini kami naikkan hanya di dalam Putra-Mu, Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Amin. Terima kasih Bang Justin. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita seperti yang saya katakan di awal dari tadi gitu ya, kita akan membahas tentang sebuah kitab yang agak kurang umum gitu ya. Kurang umum, namanya pun jarang dipakai oleh orang, namun artinya itu sangat baik gitu ya. Dimana kita akan membahas tentang kitab, yaitu kitab Nahum ya. Edisi kita malam hari ini dengan judul atau tema Nahum Sang Penghibur. Saya sempat baca Pak Alkitabnya, tidak ada kata-kata penghiburannya. Kok bisa dikatakan menghibur? Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam bagian ini. Bapak Ibu yang mau bertanya nanti juga silakan. Ketika nanti ada sesi pertanyaan, selesai daripada materi ini dibacakan, Bapak Ibu bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya-tanya supaya kita semakin mendalami kitab Nahum ini. Baik, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kalau kita bicara tentang kitab Nahum, maka kita harus tahu dulu ya siapakah Nahum itu. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tapi jangan sampai kelanjutannya sudah kenal malah tidak disayang ya. Itu hati-hati Bapak Ibu. Jangan yang kedua, baiklah yang pertama aja. Mari kita berkenalan supaya kita bisa sayang. Nah, supaya kita bisa menyayangi Nahum gitu ya, kita harus mengenal dulu siapakah Nahum itu. Ya. Nahum itu Bapak Ibu Saudara-saudari adalah seorang nabi yang berasal dari Elkos, ya, orang Elkos. Kalau kita baca Nahum 1 ayat 1, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita buka kitab Nahum langsung di situ kelihatan. Nahum 1 ayat 1. Ucapan ilahi tentang Niniwe, kitab penglihatan Nahum orang Elkos. Nah, pertanyaannya Elkos itu di mana? Elkos memang nggak pasti, Bapak Ibu. Tapi kemungkinan ada di daerah Yehuda, ya. Sebuah sampai hari ini kita masih belum ketemu dengan yang pasti Elkos itu ada di mana. Yang pasti dia di daerah agak-agak utara sedikit gitu ya. Elkosnya itu. Ini juga kalau Bapak Ibu punya kesempatan nanti jalan-jalan ke Israel gitu ya. Ini Israel posisinya dia di Israel bagian utara gitu ya. Sudah hampir perbatasan dengan negara lain. Jadi ini masih kemungkinan di wilayah Yehuda. Ya. Nah, kalau Nahum sendiri dari mana dia berasal? Dia ini kemungkinan nabi dari kalangan rakyat biasa. Ya, dia jadi ada kan kadang gini ya Bapak Ibu, ada nabi yang memang dari golongan yang cukup berada. Ya, seperti nabi yang saya lupa Yeremia apa siapa itu, yang profesinya itu adalah penggembala kambing. Tapi walaupun dia gembala yang punya kedekatan dengan orang-orang yang ada di bait Allah gitu ya, di Sanhedrin itu. Jadi di mahkamah agama dia punya kedekatan sehingga bukan orang biasa dia itu. Nah, kalau Nahum ini kemungkinan dia adalah asal usulnya dia dari rakyat biasa. Nah, arti nama Nahum sendiri kenapa tadi dikatakan sebagai sang penghibur? Karena nama Nahum itu artinya adalah penghiburan atau kenyamanan. Ya.
Nah ini Bapak Ibu yang mungkin sedang mencari nama untuk cucu, untuk anak-anaknya, untuk adik-adiknya, atau untuk nama-nama lain bisa, kalau bisa pakai kata nama Nahum. Karena Nahum itu artinya penghiburan atau kenyamanan, ya, to comfort, ya, atau the comforter, sang penghibur atau sang yang memberi kenyamanan. Ya. Isi kitab Nahum ini juga sebenarnya memberikan kenyamanan dan penghiburan. Tapi kepada siapa? Kepada orang-orang Israel. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari, kapan Nahum itu hidup? Nahum itu hidup pada masa ketika Asyur, sebuah kerajaan yang ada di dekat Israel pada saat itu, berada di puncak kekuasaannya. Dan pada saat itu Bapak Ibu, kerajaan Asyur itu lagi seneng-senengnya ekspansi. Ya, jadi dia senang sekali menginvasi negara-negara lain. Sehingga apa? Sehingga Yehuda ini merasa yang wilayahnya kecil, yang juga dia penduduknya tidak banyak, dia merasa takut. Ya. Dan kalau kita bisa lihat, Asyur ini selain suka ekspansi, Raja Asyur itu terkenal dengan kekejaman dan penindasannya. Terbukti pada saat itu Bapak Ibu, Israel Utara habis diserang oleh Asyur. Ya, karena nanti Israel kan Israel sudah terbagi dua pada saat itu. Israel Utara, ibu kota Samaria, dan Israel Selatan, ibu kota Yehuda. Ya. Utara kan diserang sama Asyur, habis, hancur. Gitu ya. Nanti kan muncullah orang-orang Samaria di situ, asal muasalnya. Yang Yehuda ini udahlah kecil, tidak besar, nah dia merasa takut melihat Asyur itu. Karena Babel juga sudah mulai berkembang, Asyur sangat kuat, dia lagi kemunduran. Ya. Dan pelayanan Nahum ini terjadi menjelang kejatuhan dari kota Niniwe. Ya, kota Niniwe sendiri, Bapak Ibu, kalau kita ingat, ini adalah sebuah kota yang memang menjadi kota yang dituju oleh Nabi Yunus. Ya. Posisinya sekarang itu kota Niniwe itu ada di kurang lebih ada di Irak, tepatnya kota Mosul. Ya, kalau Bapak Ibu punya kesempatan, tadi kan saya bilang jalan-jalan ke Israel. Nah, sekarang jalan-jalannya ke Irak, gitu ya. Jalan-jalanlah ke sana juga, gitu ya. Karena itu adalah kota-kota bersejarah yang disebutkan di dalam Alkitab, gitu ya. Dan kota Niniwe ini, Bapak Ibu Saudari, ini adalah kota yang terbesar. Kota terbesar di dunia selama kurang lebih 50 tahun sampai kurang lebih tahun 612 sebelum Masehi. Di mana itu ada perang di kerajaan Assyria dan akhirnya dihancurkan oleh kerajaan Babilonia, kerajaan Medes, dan juga kerajaan Sitian. Gitu ya. Akhirnya kota itu jatuh, gitu ya. Niniwe jatuh. Dan Niniwe ini Bapak Ibu Saudari menjadi musuh daripada Israel. Kalau Bapak Ibu ingat pembahasan tentang kitab Yunus, mungkin sekitar 1-2 bulan yang lalu, bisa Bapak Ibu cek nanti di YouTube kita. Kenapa Yunus nggak mau pergi ke sana? Karena Niniwe itu musuhnya Israel. Nah, di dalam bagian ini kalau kita lihat, Nahum ini menjadi suara pengharapan bagi umat Yehuda yang hidup dalam ketakutan dan tekanan berat. Karena mereka begitu tertekan dengan kemajuan kerajaan Asyur. Nah, setelah kita mengenal siapakah Nahum itu, maka kita juga harus mengenal konteks kitabnya, Bapak Ibu. Nah, kitab Nahum ini, Bapak Ibu Saudari, memang ditulis pada masa ketika Yehuda. Yehuda itu berada di bawah bayang-bayang kekuasaan negara Asyur. Kekaisaran yang memang brutal, kekaisaran yang menindas banyak bangsa, yang menghancurkan saudara mereka, yaitu Israel Utara. Ya, kalau kita baca di Nahum 3, tepatnya ayat 3 sampai 1 sampai dengan 3, dan juga di Nahum 2 ayat 13, di situ kita bisa melihat bagaimana bukti daripada kekejaman Asyur itu. Begitu ya. Sungguh celaka kota penumpah darah itu. Ya, Niniwe itu. Ya. Salah satu ibu kotanya kan juga Niniwe gitu ya, Bapak Ibu. Asyur itu, Niniwe juga kota penting buat kerajaan Asyur. Di dalam Nahum 3, di situ dikatakan, sungguh celaka kota penumpah darah. Itu kan hukuman atas Niniwe. Seluruhnya dusta dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini berarti menandakan bahwa setelah kedatangan Yunus ke sana, ternyata orang-orang Niniwe kembali lagi. Gitu ya. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, Yehuda itu pada saat itu ketika Nahum berkarya,
hidup dalam teror karena serangan Asyur pada masa Raja Hizkia. Itu bisa kita baca di 2 Raja-Raja 18 ayat 19 dan 2 Raja 18 sampai pasal 19 dan juga Yesaya pasal 36 dan 37 gitu ya. Dan juga pada saat itu Nahum sejaman dengan Zefanya dan Habakuk. Ini apa yang dipersaksikan oleh kitab Nahum juga dicatat oleh Nabi Zefanya dan Nabi Habakuk. Ada ketidakadilan, ada tekanan politik, dan juga di dalam negeri sendiri tidak jauh lebih baik. Dan jatuhnya Niniwe, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari, salah satu berita yang ada di dalam kitab Nahum ini kan tentang jatuhnya Niniwe. Berita tentang jatuhnya Niniwe, Nahum 1 ayat 15, 2 ayat 1, 3 ayat 19, ini menjadi kabar baik buat orang-orang Yehuda. Karena apa? Karena rival mereka kalah. Karena rival mereka patuh. Dan mereka sangat bersuka cita karena hal itu. Berita tentang jatuhnya Niniwe ini membawa penghiburan tersendiri buat umat Yehuda. Dan melalui kitabnya, Nahum menegaskan bahwa tindakan itu bukan kebetulan politik saja. Memang kalau kita baca ceritanya nanti kan dihancurkan ya Niniwe itu oleh Babilonia dan juga beberapa kerajaan yang lain. Itu memang bukan kebetulan politik. Tetapi apa? Kalau kita baca di dalam kitab Nahum, itu adalah karya Allah. Di mana Allah menyatakan keadilannya di dalam sejarah. Lewat apa yang ia lakukan kepada orang-orang itu. Dan di tengah ketidakberdayaan Yehuda, Bapak Ibu Saudari, konteks kitab Nahum ini menegaskan kepada kita bahwa ini menjadi pengingat bahwa Tuhan tetap berdaulat dan berpihak kepada mereka yang tertindas. Secara khusus pada saat ini Bapak Ibu Saudari, yang tertindas itu posisinya adalah bangsa Israel yang pada saat itu sudah terpecah dan sekarang kerajaannya adalah kerajaan Yehuda. Tapi kitab Nahum ini tidak hanya dibaca oleh orang-orang Yehuda saja, Bapak Ibu. Orang-orang kan Israel Utara diserang oleh kerajaan Asyur. Mereka hancur, tapi kan juga ada orang-orang yang tersisa dalam tanda kutip. Makanya di situ ada sebutan sisa-sisa Israel, itu dikenakan kepada orang-orang Israel Utara. Nah, Bapak Ibu serta saudari, ini juga berbicara kepada mereka. Gitu ya, orang-orang yang telah dikenal sebagai orang-orang Samaria, orang yang nanti melakukan perkawinan campur yang dianggap grade-nya sudah turun karena tidak murni lagi. Padahal Bapak Ibu Saudari, kalau kita bicara tentang kemurnian suku dan ras itu kan kita nggak ngomong seperti beras ya, beras yang dicampur. Beda, kita ini orang bukan beras ya. Tapi umat Israel pada saat itu melihat orang-orang Samaria yang berjuang mempertahankan keturunannya dengan melakukan kawin campur, itu sebagai tindakan mencemarkan. Nah, di tengah ketidakberdayaan itulah kitab Nahum berbicara kepada setiap umat Tuhan. Mengingatkan bahwa Tuhan itu tetap berdaulat. Tuhan tetap berpihak kepada mereka yang tertindas. Secara khusus umatnya yang ada di kerajaan Yehuda. Nah, apa sih yang menjadi maksud dan tujuan daripada kitab ini? Ya, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudari, secara umum dari 3 pasal yang ada, ini kitab yang sangat pendek gitu ya, nggak panjang, jadi nyantai sekali. Kitab ini menegaskan bahwa Allah melihat dan bertindak atas ketidakadilan. Allah tidak membiarkan ketidakadilan itu merajalela. Allah tidak membiarkan kekejaman berlangsung selamanya. Berita tentang runtuhnya Niniwe ini adalah penghiburan bagi umat yang sudah lama menderita. Ya, kalau kita lihat ada beberapa pesan utama. Ya, yang pertama, yang pasti Allah menyatakan kehadirannya di hadapan bangsa-bangsa, termasuk bangsa-bangsa yang tidak mengenal Dia. Dan juga Allah menjadi tempat perlindungan bagi umatnya di waktu kesusahan. Nahum 1 ayat 7, Bapak Ibu Saudari, yang memang menjadi kunci gitu ya daripada kitab Nahum ini, mengatakan dengan tegas, Tuhan itu baik, tempat perlindungan pada waktu kesusahan. Ia memperhatikan orang-orang yang berlindung padanya. Di ayat 8, bahkan dalam banjir yang melanda, ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Ini menjadi sebuah janji yang Tuhan berikan kepada umatnya, di mana Ia akan melindungi, sekalipun di dalam kondisi yang tidak mudah, sekalipun di dalam kondisi yang
susah. Dalam banjir yang melanda, ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia. Jadi Allah tidak berhenti. Allah tetap melindungi setiap umatnya, bahkan menghancurkan musuh-musuhnya. Dan juga apa? Allah setia kepada perjanjiannya, meskipun situasi tampak tidak baik atau tampak gelap. Dan melalui bagian ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bisa melihat bahwa maksud dan tujuan kitab Nahum itu mengatakan satu hal, bahwa bagi Allah, yang namanya penghakiman itu bukan sekedar murka saja, tetapi bagian dari pemulihan yang ia lakukan. Kalau kita, Bapak Ibu, ini yang membedakan Allah dengan kita, gitu ya. Kalau kita melihat penghakiman itu sebagai luapan kemarahan, gitu ya. Kalau kita menghakimi seseorang, kalau bisa seberat-beratnya. Ya, beberapa kali kan kita suka kalau lihat orang-orang gitu ya, berita-berita ada yang dituntut, selalu menuntut orang-orang itu yang jadi korban, mengatakan apa? Kalau bisa dia dituntut dengan hukuman seberat-beratnya. Nah, itu poinnya. Seberat-beratnya. Itu sudah menunjukkan bahwa kita sebagai umat manusia secara umum melihat yang namanya penghakiman itu adalah sebuah kesempatan mengeluarkan kemurkaan, melampiaskan kemurkaan kita, melampiaskan kekesalan kita kepada orang yang didakwa itu. Gitu ya. Ini yang membedakan kita dengan Tuhan. Tuhan melihat tidak seperti itu. Karena apa? Karena cara pandang Tuhan melihat penghakiman itu sebagai bagian dari pemulihan. Kok bisa? Itulah dia. Itulah keunikan Tuhan. Dia selalu melihat segala sesuatu itu tidak seperti cara pandang yang umum. Dia melihat penghakiman itu sebagai kesempatan untuk memulihkan. Bahkan menunjukkan kuasanya. Menunjukkan bahwa ia peduli pada umatnya. Bahwa ia mau memulihkan. Lewat apa? Lewat caranya untuk mengembalikan martabat umatnya. Jadi di sini Bapak Ibu jelas bahwa maksud dan tujuan kitab Nahum itu mengatakan satu poin, yaitu bahwa penghakiman Allah itu bukan karena dia murka. Tidak. Kenapa dia menghukum kita? Karena dia itu menyayangi kita. Karena dia ingin memulihkan kita. Sehingga apa? Dia melakukan caranya. Termasuk membiarkan orang yang ia sayangi, membiarkan umat kesayangannya merasakan yang namanya penderitaan. Supaya mereka berbalik dan disadar. Nah, ini yang menjadi maksud dan tujuan kitab Nahum. Makanya saya bilang Bapak Ibu, walaupun kitab Nahum ini tidak umum, tapi makna di dalamnya sangat luar biasa. Mungkin juga unpredictable buat kita. Nah, ada beberapa hal yang menunjang bagian ini kalau kita lihat struktur kitab Nahum. Di mana kitab Nahum ini adalah kitab yang sangat sederhana. Cuma punya 3 pasal. Tapi alurnya jelas, Bapak Ibu Saudara-saudari. Walaupun singkat, dia padat, dan juga dia jelas. Yang pertama Bapak Ibu, kalau kita lihat di pasal 1, jelas di situ Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Murka Tuhan. Ya. Ini menunjukkan bahwa Allah itu adil dan berdamai. Allah murka terhadap kejahatan, tetapi baik bagi umatnya yang berlindung padanya. Di ayat 2 gitu ya, Bapak Ibu, Nahum 1 ayat 2 mengatakan Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kobaran amarah. Ya. Tuhan itu pembalas lawan-lawannya dan penendam kepada musuh-musuhnya. Tapi di ayat 2 ini ada perubahan. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya. Tetapi sekali-kali ia tidak membebaskan orang bersalah dari hukuman. Tuhan berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ini menunjukkan Bapak Ibu, walaupun dia punya murka, tapi sebenarnya dia itu panjang sabar. Cuma, ada cumanya nih, cuma dia tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Ya. Nah di ayat 7 makin beda lagi, Tuhan itu baik. Ya, tadi udah dibilang Tuhan itu Allah yang cemburu, tapi di ayat 3, tadi ayat 2, ayat 3 itu mengatakan panjang sabar dan besar kuasanya. Di ayat 7 Tuhan itu baik. Jadi kita bisa lihat bahwa Tuhan itu dia baik kepada umatnya yang berlindung padanya. Memang dia baik, tapi dia baik pada siapa? Ada tujuannya. Kebaikan Allah itu bertujuan kepada setiap mereka yang berlindung padanya dan yang mengandalkannya. Dan bahkan di ayat 12 sampai dengan 13 di situ ada janji bahwa dia akan mematahkan gandar. Ya, gandar itu bahasa lainnya kuk, ya. Kuk penindas.
ya, mematahkan gandar dari bahumu dan memutus belenggu-belenggumu. Artinya apa? Artinya bahwa Tuhan akan membebaskan umat yang berlindung padanya. Mereka yang berlindung padanya akan dibebaskan dari belenggu-belenggu kejahatan. Di pasal 2, Bapak Ibu Saudari, dengan jelas di situ ada gambaran tentang runtuhnya Niniwe. Bagaimana Niniwe akan dihancurkan dari ayat 1 sampai dengan ayat 13, ya, Bapak Ibu Saudari. Ya. Di mana kota yang besar, kota yang dikenal itu, ya, kalau kita baca kitab Yunus, kita dapat informasi tentang kota Niniwe, itu akan dihancurkan. Dan ini menjadi tindakan penghakiman Allah kepada Asyur, di mana Asyur telah berlaku keras, telah berlaku tidak baik kepada umat pilihan Allah. Padahal mereka harusnya sudah bertobat ya pada saat itu. Tetapi apalah daya, yang namanya manusia kan begitu ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Sudah tobat, kita kembali umat. Dikenal dengan istilah tobat. Ini yang membuat akhirnya apa? Allah tidak ada lagi tidak kaling-kaling. Hukum saja, hancurkan saja kota itu. Karena apa? Sudah diperingatkan, mereka benar bertobat. Tapi apa? Sudahlah bertobat, mereka kumat lagi. Udah. Tidak ada lagi kesempatan bagimu. Ya, simpelnya begitu. Dan di pasal 3, Bapak Ibu Saudara-saudari, disitulah ada hukuman-hukuman yang akan diberikan kepada Niniwe. Kenapa di sana terjadi? Karena ada kekerasan, ada tipu daya, perbudakan, kesombongan. Ya. Seluruhnya dusta belaka, penuh dengan perampasan, pemangsaan tiada hentinya. Jadi ini kejahatannya sudah laten, bahasanya. Kota Niniwe itu boleh dibilang kejahatannya sudah laten. Sudah nggak ada obatnya, gampangnya gitu. Udah nggak bisa diobatin. Ya diobatin tapi ya gitu-gitu lagi. Jadi udah susah. Sehingga apa? Di ayat 19, jelas bagian itu dikatakan, tiada obat untuk cederamu, tidak tersembuhkan lukamu. Semua yang mendengar kabarmu bertepuk tangan atasmu, sebab siapakah yang tidak dilanda perbuatan jahatmu yang tiada hentinya. Menunjukkan bahwa semua bangsa itu bersukacita atas kehancuran Niniwe. Karena apa? Kehancuran Niniwe berarti berakhirnya kejahatan Asyur. Dan semua orang menantikan itu. Bahwa kalau ini sudah berhenti, ya berarti kita akan aman, kita akan hidup lebih baik, dan kita akan hidup lebih sejahtera. Semua orang bersuka cita atas kehancuran Niniwe dan juga kehancuran Asyur. Ya, nah, ada beberapa pokok teologis yang akhirnya mengakar di dalam kitab Nahum selain daripada struktur tadi. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, dengan jelas dalam kitab Nahum ini dikatakan bahwa Allah itu membela yang tertindas. Tuhan berpihak kepada umat yang ditindas dan tidak membiarkan kejahatan berkuasa selamanya. Makanya ia menghancurkan Niniwe, ia menghancurkan kerajaan Asyur. Bahkan di kitab Yunus sebenarnya udah ada gitu ya, bagaimana aku tidak akan sayang kepada penduduk Niniwe yang tidak dapat membedakan tangan kanan dengan tangan kiri. Ya. Mereka udah diampuni sebenarnya, harusnya mereka udah tahu dong tangan kanan dan tangan kiri. Nah ini kenyataannya apa? Masih melakukan kekerasan juga. Ya udah, selesaikan saja. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudari, murka Allah itu bersifat kudus. Beda sama emosi manusia yang kadang tidak berdasar, lalu ya boleh dibilang apa ya, teori kompensasi. Ya, dampak merupakan akibat daripada hal yang ia derita gitu ya. Kalau Allah emosinya itu tidak liar. Dia merupakan sesuatu yang merespon ketidakbaikan. Apa yang direspon bagi saat ini, Bapak Ibu, di dalam kitab Nahum, respon moral terhadap kejahatan. Tuhan udah nggak bisa toleransi lagi kejahatan bangsa Asyur. Akhirnya ya, apa responnya? Ya sudah, kita luluh lantakkan saja, kita hukum saja sekalian. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu, emosi Allah ini adalah emosi yang terstruktur. Kalau emosi manusia kan kadang adalah kita kenal namanya emosi sesaat, ya Bapak Ibu. Tidak terstruktur, begitu selesai jeder ya kelar gitu ya, ya udah balik lagi, main lagi. Atau juga ada emosi yang dendam tapi dendam yang tidak terstruktur.
Gimana dendam yang tidak terstruktur itu? Gampangnya kalau kita dengar gini Bapak Ibu, pokoknya kalau dia mah, saya udah luka hati sama dia. Nah itu udah nggak terstruktur tuh. Gitu ya. Pokoknya itu membuat apa yang dilakukan terlihat negatif. Allah apa? Murka Allah itu sifatnya kudus. Dia tidak liar, dia terstruktur. Ada yang dibahas, ada temanya. Boleh dibilang gini Bapak Ibu, nah ini bisa kita praktekkan di rumah gitu ya. Temanya Tuhan itu ada, kemarahan Tuhan itu ada temanya. Jadi ada pokok bahasannya. Dan secara khusus kalau pokok bahasan itu selesai, ya selesai. Gitu ya. Jadi benar-benar diselesaikan satu hal. Benar-benar gimana caranya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelum matahari terbenam dan selesai, itu benar-benar dilakukan oleh Tuhan. Dan di dalam bagian ini dia menyelesaikan apa? Kejahatan Asyur. Supaya tidak semakin berlarut. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudari, dengan jelas Tuhan itu berdaulat atas bangsa-bangsa. Tidak ada satu apapun yang bisa menandingi kuasa Allah. Termasuk Niniwe. Kota yang terkenal, kota yang besar, kota yang masyhur itu. Tidak bisa. Tidak ada sistem yang bisa menandingi kuasa Allah. Tidak ada satu dua sosok pun yang menandingi kuasa Allah. Cuma kadang memang Bapak Ibu manusia inilah yang kadang-kadang itu suka ya mengganti Tuhan ya. Mengganti Tuhan dengan berbagai alasan. Itu manusia. Tapi kalau kita bicara tentang Tuhan, maka sejujurnya tidak ada satu apapun yang bisa menandingi kuasa Tuhan. Karena Tuhan bisa bekerja lewat segala sesuatu. Nah, yang kedua, yang juga keempat Bapak Ibu adalah penghiburan melalui keadilan. Kalau kita lihat kitab Nahum ini tidak bicara tentang penghiburan yang semu, tapi justru bentuk kelegaan nyata. Apa kelegaan nyatanya? Yaitu Allah itu bertindak memulihkan. Tidak hanya memberikan ketenangan batin, tapi Allah juga benar-benar hadir dan berkarya. Memberikan pembebasan bagi setiap umatnya. Dan yang kelima, Bapak Ibu Saudari, pokok teologis dalam kitab Nahum adalah Allah itu tempat perlindungan. Tuhan itu baik. Tempat perlindungan pada waktu kesusahan. Ya, ini yang menjadi inti daripada kitab Nahum. Bahwa melalui kitab Nahum, kita diingatkan banyak hal. Bahwa dia bisa marah, ya, tapi kemarahannya terstruktur. Kemarahannya sistematis. Walaupun masif, tapi sifatnya kudus. Dia berdaulat atas bangsa-bangsa. Dia lewat keadilannya, dia menghibur, bahkan membela yang tertindas. Dan dia, Tuhan kita, adalah tempat perlindungan yang sejati. Nah, oleh karena itu, apa sih relevansinya bagi kita di masa sekarang? Bapak Ibu serta saudara-saudari, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari kitab Nahum ini yang bisa kita jadikan bekal dalam keseharian. Kita belajar bahwa yang pertama, Tuhan itu melihat ketidakadilan. Ya. Korupsi lah, kekerasan lah, penindasan lah, ketidakadilan lah. Tuhan tidak tutup mata saat itu dengan hal-hal itu. Dia tidak tinggal diam. Tapi kita juga harus ingat, dia pun bekerja lewat caranya yang misterius tetapi pelan-pelan berdampak. Ya, karena apa? Tuhan itu nggak mau hal yang cepat tapi langsung hilang. Dia mau sesuatu yang bertahap tapi sustainable, berkelanjutan. Memang betul ada ketidakadilan di zaman-zaman ini, Bapak Ibu Saudari. Kita bisa lihat di berita-berita, makin rame kasus kekerasan. Bahkan yang tidak terpikir sekalipun ada. Tetapi apa? Tuhan tidak tinggal diam. Dan dia bekerja lewat caranya yang ajaib dan unik. Dan Bapak Ibu Saudari, melalui kitab Nahum, kalau kita kaitkan dengan kehidupan saat ini, kita sebagai orang percaya itu dipanggil untuk bertumbuh dalam keberanian iman. Sebab Tuhan adalah tempat perlindungan dalam situasi yang tidak mudah. Melalui bagian ini Bapak Ibu kita diajak, Bapak Ibu Saudari kita diajak untuk benar-benar bangga terhadap iman kita kepada Tuhan. Tidak menutupi identitas kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Karena apa? Karena Tuhan kita adalah tempat perlindungan. Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu menopang, menolong, bahkan
menuntun kita melalui kehidupan. Karena simpelnya gini Bapak Ibu Saudara, seberapa besar, mau sebesar apapun income kita, sebanyak apapun harta kita simpan, gak akan pernah cukup untuk hidup kita. Dulu orang bilang 1 miliar itu bisa beli segalanya. Sekarang Bapak Ibu kalau kita hitung-hitung 1 miliar, cuman bisa beli apa? Rumah aja kadang nggak cukup. Ya. Masih kurang beli rumah, kecuali ya rumah yang kondisinya dikatakan dalam tanda kutip subsidi, ya mungkin kita bisa beli 1 kompleks, mungkin 10 lah kita beli gitu ya. Tapi kalau kita bicara dalam konteks yang sekarang, apalagi kita beli di pinggir jalan Cicurug aja gitu ya Bapak Ibu Saudara, jalan raya, nggak di tengah-tengah pelosok gitu ya, rasanya 1 miliar udah cuman rumah 1 aja udah puji Tuhan. Jadi uang sebanyak apapun, harta sebanyak apapun, nggak akan cukup. Yang membuat kita cukup bisa melalui setiap hari, setiap waktu, setiap bulan itu apa? Iman kepada Tuhan, perlindungan Tuhan yang membuat kita cukup dan bisa melalui hari-hari. Ada tangan-tangan pertolongan yang Tuhan pakai yang ya secara misterius dia bekerja. Gak ada yang pernah tahu karya Tuhan. Nah, oleh karena itu melalui kitab Nahum kita juga diingatkan di masa kini bahwa kita sebagai orang percaya di tengah kesulitan zaman sekarang, kita dipanggil untuk bertumbuh di dalam keberanian. Karena apa? Tuhanlah perlindungan kita. Di tengah situasi yang sulit dan tidak menentu ini, Tuhanlah yang bisa kita andalkan. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudari, Niniwe ini menjadi contoh. Ya. Melalui kitab Nahum ini kita diajak untuk menjauhi gaya hidup kota Niniwe. Apa itu gaya hidup kota Niniwe? Hidup di dalam kesombongan, penyalahgunaan kuasa, ketidakadilan, pilih kasih, dan sejenisnya. Itu gaya hidup kota Niniwe. Kita diajak tidak seperti itu. Karena apa? Karena kita adalah umat yang percaya kepada Tuhan. Umat yang dibarui kepada Tuhan. Jangan bermegah atas dirimu sendiri, melainkan bermegahlah dalam kemelemahanmu. Sebab di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kitab Nahum mengajak kita untuk hidup sederhana, hidup apa adanya, bukan ala kadarnya ya Bapak Ibu Saudari. Harus dibedakan nih, ala kadarnya dengan apa adanya. Kalau ala kadarnya berarti kita tidak memprioritaskan apa-apa. Itu ala kadarnya, ya udahlah. Ken baik kumaha engke. Itu ala kadarnya. Tapi kalau apa adanya, itu tetap kita ada prioritas. Kita berusaha untuk maksimal dan optimal dalam melakukan segala sesuatu. Tapi juga kita tahu batasan kita. Walaupun kita tahu batasan kita, kita tetap percaya akan karya Allah yang senantiasa mencukupkan dan menolong kita. Itu apa adanya. Tetap real, tetap relevan, tetap boleh dibilang kita punya prioritas, tapi kita mengandalkan kuasa Tuhan, bukan kuasa kita sendiri. Dan ketika kita melakukannya, kita bisa bersyukur karena apa? Bukan kita yang ngelakuin, tapi Tuhan yang melakukan. Jangan kita menjadi orang-orang yang sombong. Jangan kita menjadi orang-orang yang menyalahgunakan kuasa yang Tuhan tempatkan pada kita. Jangan kita menjadi orang-orang yang tidak adil, hanya peduli pada diri sendiri, atau internal kita, atau bahkan kelompok-kelompok tertentu. Tapi marilah kita adil kepada semua. Nah, yang keempat juga, Bapak Ibu Saudari, penghiburan sejati datang dari kenyataan bahwa Allah lah yang memegang sejarah. Bahkan ketika keadaan tampak tidak berpihak. Ini yang poin serunya Bapak Ibu. Karena apa? Allah itu pengendali segala sesuatu. Allah lah yang memegang jalan cerita. Bukan kita yang menentukan jalannya cerita. Di dalam perjanjian baru bahkan ini dikatakan dengan bahasanya Paulus gitu ya. Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi yang memberi pertumbuhan itu adalah Allah. Berarti apa? Yang mengatur sejarah hidup manusia, yang memegang akhir daripada segala sesuatunya, itu adalah Allah sendiri. Sehingga apa? Ketika keadaan tidak berpihak pada kita, jangan kita pernah berkecil hati. Jangan pernah kita rendah diri atau bahkan tidak berani
mengandalkan Tuhan. Justru andalkanlah Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Karena Tuhan bisa mengubah segala sesuatunya. Seperti Ia menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Udahlah tengahnya laut, tidak bisa kemana-mana. Selesai, tetapi apa? Tuhan membuka jalan. Seperti juga ketika mau masuk ke tanah terjanji. Orangnya gede-gede. Beda dengan bangsa Israel yang kecil-kecil. Ya, tapi apa? Tuhan bisa memakai kelompok Yosua di bawah kepemimpinannya, bagaimana mereka bangsa Israel menaklukkan kota Yeriko. Allah lah yang memegang sejarah. Dalam keadaan yang tidak berpihak sekalipun, jangan kita berkecil hati. Dan kejatuhan Niniwe kecil zaman ini, ya, orang-orang yang mungkin flexing itu ya Bapak Ibu, kan kita bisa lihat. Yang orang-orang yang sering flexing akhirnya jatuh-jatuh juga gitu ya. Inilah pengingat bahwa kuasa apapun yang menindas tidak akan bertahan selamanya. Kalau segala sesuatu, teman saya pernah ngomong gini, kalau segala sesuatu dilakukan bukan di dalam ketulusan, maka tidak akan menjadikan berkah. Nggak akan jadi berkat. Itu akan lebih banyak mudaratnya. Tapi kalau kita melakukan segala sesuatu di dalam kesadaran akan kuasa Tuhan, pasti apapun yang kita lakukan, itu akan berjalan dan bertahan. Ini beberapa poin yang bisa kita jadikan bekal di masa kini, Bapak Ibu serta saudara-saudari. Dan ada juga ternyata beberapa fakta yang menarik dari kitab Nahum ini. Yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudari, memang nama Nahum itu berisi penghiburan dan uniknya. Kalau kita baca kitab Nahum ini lebih banyak berbicara tentang penghakiman. Walaupun berbicara tentang penghakiman, tapi buat orang yang perspektifnya beda, penghakiman itu menjadi penghiburan. Ini berbicara tentang perspektif. Bagaimana satu hal yang sama, kalau dari perspektif yang berbeda, itu bisa dilihat dengan hasil yang berbeda. Ya. Optik yang beda akan menghasilkan hasil penelitian yang beda. Penghakiman kadang itu bisa dilihat sebagai hukuman, tapi juga bisa dilihat sebagai penghiburan. Ini yang menarik dari kitab Nahum. Dan yang kedua juga, kalau Bapak Ibu pernah dengar nama Kapernaum yang sering disebut di dalam Perjanjian Baru, ini ada kemungkinan berasal dari Kafar dan Nahum, dua kata. Ya. Artinya Kafar dan Nahum itu adalah desanya Nahum. Ya. Kapernaum itu kemungkinan asal-usulnya Nahum dari situ. Jadi Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga, Nahum itu kalau kita baca Bapak Ibu, ini adalah kitab yang salah satu kitab yang paling puitis. Karena apa? Metafora atau pengandaian tentang perang dan alam itu banyak di dalam kitab ini. Walaupun 3 pasal tapi banyak sekali. Dan kalau kita baca lagi tentang kejatuhan Niniwe, akhirnya itu terpenuhi ya. Tepat, akurat dan terpenuhi pada tahun 612 sebelum Masehi. Ya, kita bisa baca. Dan tadi saya juga sudah paparkan siapa yang menghancurkannya. Dan kalau kita lihat kitab Nahum ini kadang di dalam dunia teologi itu suka dipasangkan dengan kitab Yunus. Yunus itu memberitakan pertobatan, tapi Nahum memberitakan kejatuhan. Karena apa? Karena kota Niniwe kembali kepada kejahatan. Dan ini pengingat bagi kita Bapak Ibu. Kalau kita sudah merasakan pertobatan dan kita merasakan pengampunan dari Tuhan, maka hiduplah dalam pertobatan itu. Jangan kita sudah tobat malah kumat. Gitu ya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudari. Tidak ada yang namanya kesempatan kedua. Ya memang ada kesempatan kedua, tapi yang namanya kesempatan kita yakin dan percaya itu kesempatan itu tidak akan datang 2 kali. Kesempatan yang sama tidak akan datang 2 kali. Kesempatan pertama dengan kesempatan kedua pasti berbeda. Ya. Dan ini mengingatkan kepada kita untuk menjaga hidup kita, ya. Menjaga ajaran kita, menjaga pola hidup kita, menjaga perspektif kita, agar kita melakukan hidup mendasarkan segala hal hidup kita, segala aspek hidup kita pada perspektif Allah, pada cara Allah, dan pada kehendak Allah, bukan diri kita sendiri. Nah ini Bapak Ibu beberapa hal yang bisa saya sharingkan dari kitab Nahum ini. Barangkali Bapak Ibu Saudara ada yang mau bertanya, atau ditanyakan, atau ditambahkan, atau minta diperjelas, boleh. Ini kesempatan kita untuk bertanya dan bisa saling melengkapi, menguatkan, dan menjawab.
Silakan Bapak Ibu Saudari tinggal menyalakan saja mic-nya, begitu ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau diperjelas, silakan. Iya, kalau tidak ada respon berarti semuanya aman. 8. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau nanti mungkin masih ada yang bingung atau mau nonton lagi, jangan lupa dicek di YouTube GKI Cicurug ya. Itu penjelasannya ada di sana, tayangan ulang kita ada di sana, bisa ditonton lagi setelah tayangan ini mungkin terupload nantinya. Begitu Bapak Ibu Saudari. Dan biarlah melalui penjelasan ini menjadi berkat bagi kita untuk boleh semakin mengenal firman Tuhan dan mau mendalami firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan keseharian kita. Amin. Pada saat ini Bapak Ibu kita akan masuk kepada sesi doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang sudah tercatat di dalam warta jemaat kita. Barangkali Bapak Ibu serta saudari-saudari mau menambahkan yang bisa dilihat di depan di tayangan kita ini. Kalau ada tambahan silakan Bapak Ibu Saudari lewat kolom komentar maupun juga lewat open mic, silakan. Oke, kalau tidak ada tambahan, mari kita bersatu hati menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada malam hari ini kami boleh Kau ajak untuk mengenal salah seorang nabi-Mu, salah seorang kitab yang merupakan hasil kerjasama Engkau dengan Nabi Nahum ya Bapak yang boleh kami pelajari. Biarlah apa yang kami pelajari ini tidak menjadi sia-sia, tetapi benar-benar menjadi bekal bagi kami untuk menjalani hidup lebih baik lagi, tidak terperangkap pada ketidakadilan, tetapi mau menjadi pejuang-pejuang keadilan, tidak terperangkap pada gaya hidup yang memamerkan atau menyombongkan hal-hal pribadi, atau flexing, tetapi mau hidup meneladani Engkau di dalam kesederhanaan dan di dalam keyakinan akan karya-Mu ya Bapak. Biarlah Engkau yang menolong dan memampukan kami untuk menjadikan apa yang kami pelajari pada kesempatan ini sebagai suatu hal yang nyata dalam keseharian. Pada saat ini Tuhan kami berdoa bagi bangsa dan negara kami di tengah segala situasi dan kondisi yang terjadi. Kiranya Engkau yang hadir untuk menuntun bangsa dan negara kami ini melalui segala hal yang menjadi pergumulan. Para pemimpin kami kiranya Engkau yang urapi dan Engkau kuduskan agar setiap keputusan yang mereka hasilkan bukan untuk kepentingan pribadi mereka, tetapi benar-benar untuk kemajuan bangsa secara umum. Dan mampukan setiap kami agar kami boleh berperan serta lewat apapun yang kami kerjakan untuk membangun bangsa dan negara ini. Kami juga berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, GKI Cicurug, dengan segala kegiatannya khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru. Biarlah Tuhan berkati segenap rangkaian yang telah disusun, para panitia yang Engkau telah bentuk kiranya berikan kesatuan hati, dan biarlah kami semua boleh merayakan sukacita Natal bersama-sama dan dengan penuh sukacita ya Bapa, sebagai pengharapan yang Engkau hadirkan dalam dunia ini. Kami berdoa bagi para aktivis kami, kiranya Tuhan berkati mereka bersama juga dengan karyawan kami ya Bapak. Kiranya Tuhan pelihara kehidupan mereka semua bersama dengan keluarga yang mendampingi. Dan biarlah hidup mereka menginspirasi setiap kami untuk boleh memberi diri melayani Engkau di dalam segala ladang pelayanan yang Kau bukakan. Kami juga berdoa mengingat sanak saudara kami yang dalam kondisi sakit maupun dalam masa pemulihan, di antaranya Om Alena, Bapak Jaundi Purba, Bapak Ibnu Ismadri, Bapak Dedi Kusnadi, Bapak Agus Irianto, Bapak Sutarto, Bapak Willy Hartono, Bapak Yusuf Gunawan, Ibu Renta Rosdiana Manurung, Ibu Teti Siahaan, adik dari Bapak Robin Hot Siahaan, Ibu Tina,
Ibu Misda Pandiangan, Ibu Ninik, mama dari saudara Delpino, Ibu Imelda, Ibu Tukiem, Ibu Elsawati Purba, dan Ananda Giovanni Purba. Juga rekan-rekan kami yang mungkin di dalam pergumulan terkait kehidupan rumah tangga, pendidikan, masa depan, pekerjaan, dan juga pergumulan pribadi lainnya. Biarlah Tuhan yang boleh hadir dalam hidup mereka, Tuhan juga yang boleh terus menuntun mereka agar boleh melihat jalan-jalan yang berasal daripadamu, dan juga keluarga yang mendampingi, Tuhan kuatkan, Tuhan berikan sukacita, Tuhan cukupkan kebutuhannya, dan jaga setiap mereka ya Bapa. Dan pakai kami juga sebagai bagian dari persekutuan di tempat ini untuk menjangkau mereka, mewartakan penghiburan yang berasal daripadamu saja. Kami juga menyerahkan diri kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu saja ya Tuhan, jadilah pada kami seturut dengan kehendak-Mu. Doa ini hanya kami sempurnakan dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari, kita akan mengakhiri kegiatan sersan ini dengan sebuah pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 415, yaitu Gembala Baik Bersuling dan Merdu akan menjadi pujian penutup kita. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Kepada domba haus dan lesu, Gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sembur, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Di jalan maut kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab Gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Ya, Bapak Ibu Saudari, sebelum kita menutup bincang sersan kita, mungkin ada beberapa pengumuman yang hendak disampaikan. Komisi Dewasa mungkin ada yang mau disampaikan? Silakan Pak David mungkin, atau yang mewakili. Baik, terima kasih Pak Sam.
Terima kasih Bapak Ibu semua. Pengumuman dari Komisi Dewasa hanya mengingatkan saja bahwa pada hari Kamis tanggal 27 November 2025 ada ibadah gabungan Persekutuan Cici Suci Penginjil yang bertempat di GKI Cianjur dengan pelayan firman-Nya Pendeta Lukman Sitorus dari GKI Penginjil. Waktunya pukul 17.00 dan bagi Bapak Ibu yang akan ikut ambil bagian bisa berkumpul di parkiran kurang lebih 15 menit sebelum pukul 13.00. Kita akan berangkat pada pukul 13.00 melalui rute Sukabumi. Itu aja sih Pak Pendeta Sam untuk untuk pengumumannya di Komisi Dewasa. Terima kasih Pak. Oke, siap Pak David. Terima kasih. Jadi ini ya Bapak Ibu, pengumumannya bisa dilihat di tayangan versi lebih jelasnya begitu ya Bapak Ibu. Tambahan sedikit dari saya mungkin Bapak Ibu Saudari, ini lansia senam gitu ya, besok menggunakan kaos merah jam 8 lokasi di GOR gitu ya Bapak Ibu, namanya senam lansia Sasia gitu ya. Jadi besok senam seperti biasa. Dan juga Bapak Ibu barangkali mungkin ada yang perlu kita perhatikan terkait teknis ibadah. Berikut ini yang bisa kita lihatkan Bapak Ibu, ada beberapa teknis yang dihimbau oleh Majelis Jemaat berkaitan dengan teknis kebaktian umum gitu ya. Pertama yang pasti kalau bawa anak-anak balita tidak di balkon tapi di ruangan balita yang sudah disediakan. Yang kedua, handphonenya tolong di silent gitu ya selama ibadah berlangsung gitu ya. Dan yang ketiga ini yang paling penting, jangan tas atau barang bawaan kita itu ditaruh di atas kursi di sebelah kita gitu ya. Kita ini kan bukan joki kursi gitu ya Bapak Ibu, taruhlah tasnya itu di bawah supaya semua jemaat bisa ikut, bisa dapat tempat duduk dengan baik. Dan juga ketika nanti Natal, himbauan dari kami, Bapak Ibu Saudari, pada saat ibadah Natal tanggal 24, 25, dan juga ibadah-ibadah selanjutnya, khususnya juga hari-hari biasa lah, minggu-minggu biasa, jangan membawa bawaan yang banyak-banyak gitu ya, Bapak Ibu bawalah seperlunya, jangan pakai tas yang besar-besar gitu ya, takutnya tempatnya nggak muat. Jadi tolong diatur saja supaya tidak pakai tas yang terlalu besar. Kalau bawa tas, taruhnya di bawah kursi gitu ya, supaya semua bisa duduk dengan nyaman dan tenang. Dan juga ketika Bapak Ibu mau ngambil foto atau video untuk dokumentasi pribadi, jangan kita menghalangi pandangan orang lain gitu ya. Jangan sampai kita maju ke depan, apalagi kalau ada anak-anak nyanyi, jangan sampai kita maju ke depan gitu ya. Udahlah dari tempat duduk kita aja, kita duduk, jangan berdiri-berdiri. Toh juga ada tayangan online-nya gitu ya, bisa ditonton di YouTube. Screenshot, teknologi sudah maju Bapak Ibu ya. Jadi pengambilan gambar, karena kalau yang maju ke depan itu hanya boleh untuk tim multimedia yang sudah ditugaskan. Itu saja Bapak Ibu supaya ibadah kita lebih nyaman, lebih aman, lebih hikmat, lebih tentram juga ya. Dan juga Pokja Multimedia GKI Cicurug membuka kesempatan bagi Bapak Ibu untuk melayani di bidang yang tertera berikut ini. Silakan menghubungi 2 nama tertera untuk supaya bisa Bapak Ibu mengenal lebih lanjut pelayanan multimedia. Juga untuk rekan-rekan guru sekolah minggu mengingatkan hari ini bukan minggu ini, Sabtu 22 November ini kita akan persiapan ya, jam 7 malam. Sabtu tanggal 22 November kita akan persiapan jam 7 malam ya. Dan Bapak Ibu Saudari, untuk informasi-informasi selanjutnya seperti pengajuan atestasi masuk, atestasi keluar, lalu pemberkatan pernikahan gerejawi, pengajuan ibadah syukur, atau bahkan informasi seputar beasiswa, lowongan kerja, Bapak Ibu bisa cek, termasuk juga ucapan selamat ulang tahun sampai kepada pokok-pokok doa syafaat, Bapak Ibu bisa cek di Warta Jemaat GKI Cicurug, baik secara cetak maupun secara online di link yang tersedia di media sosial GKI Cicurug. Jangan lupa untuk di-subscribe YouTube kita, dinyalakan loncengnya, Instagram GKI Cicurug juga di-follow ya Bapak Ibu Saudara-saudari, supaya tidak ketinggalan informasi-informasi penting seputar pelayanan GKI Cicurug,
juga halaman Facebook fanpage kita, Bapak Ibu Saudari, jangan lupa untuk di like gitu ya. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kita pada kesempatan malam hari ini. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, selamat malam, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Pak Pendeta. Selamat malam.